Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu, Ji. Perkenalkan, saya Weni Caniago, mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada periode 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai panduan kemasan pangan. Seperti yang diketahui, kemasan merupakan bagian terpenting dari suatu produk. Kemasan adalah hal yang akan pertama kali dilihat oleh konsumen. Banyak sekali fungsi-fungsi dari kemasan yang berguna untuk pangan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kemasan pangan secara menyeluruh, fungsi dari kemasan pangan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah kemasan pangan, serta saya akan menampilkan kreasi-kreasi kemasan pangan yang tepat sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan nilai beli dari suatu produk. Mari kita simak ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, kita akan memahami tentang apa itu kemasan pangan. Jadi, kemasan pangan adalah suatu wadah yang digunakan untuk mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh luar. Jadi, kemasan pangan itu spesifik dengan produk pangannya. Misalnya, kemasan buah segar harus menggunakan kemasan yang bisa melindungi produk-produk buah segar dari benturan sehingga menghindari pembusukan. Jadi kita perlu memahami jenis produknya terlebih dahulu sebelum memilih kemasannya. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana persyaratan dari kemasan pangan. Jadi, kita harus memenuhi ketentuan dari food grade atau dalam bahasa Indonesianya adalah tara pangan. Biasanya pada kemasan-kemasan yang ada simbol seperti ini, artinya kemasan ini aman digunakan karena sudah sesuai dengan standar tara pangan. Lalu, apakah itu tara pangan? Tara pangan merupakan kemasan yang dapat digunakan tanpa adanya pengaruh atau kontaminasi kemasan terhadap produk yang dikemas, sehingga aman bagi kesehatan manusia. Dalam pemilihan kemasan, Bapak dan Ibu dapat menggunakan kemasan yang bertuliskan food grade dan bersimbolkan seperti ini, karena ada banyak sekali produsen dari kemasan pangan yang sudah berstandar food grade. Lalu, selanjutnya kita akan memahami fungsi dari kemasan pangan. Fungsi dari kemasan pangan yang pertama adalah mewadahi. Jadi kemasan dapat mewadahi pangan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah melindungi. Kemasan memberikan perlindungan terhadap makanan yang dikemas, sehingga dapat diangkut dari tempat produsen ke konsumen dalam keadaan baik. Lalu, kenyamanan. Kemasan akan memberikan kenyamanan bagi konsumen saat mengkonsumsi produknya. Fungsi selanjutnya adalah kemasan sebagai media promosi. Artinya, wajah dari kemasan ini merupakan bagian dari pemasaran suatu produk. Semakin menarik desain suatu produk, maka akan semakin memikat konsumen untuk membelinya. Selanjutnya adalah kemasan berfungsi untuk mengawetkan makanan. Sebagai contohnya, gudeg yang apabila tidak dikemas dalam kaleng hanya memiliki masa simpan 1 hari saja. Sedangkan apabila sudah dikalengkan, maka akan memiliki masa simpan lebih dari 1 bulan. Sehingga kemasan membantu memperpanjang masa simpan produk dengan cara mengawetkannya. Lalu kemasan juga berfungsi untuk memberikan informasi produk karena di kemasan terdapat nama produk, lalu bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut, serta kandungan gizi dari produknya. Kemudian selanjutnya kemasan sebagai media presentasi, lalu kemasan sebagai komunikasi merek, jadi di kemasan jelas terpampang nama merek dari suatu produk. Dan fungsi kemasan yang terakhir adalah ekonomi, karena kemasan akan dapat meningkatkan nilai jual dan juga nilai beli dari suatu produk. Selanjutnya kita akan memahami klasifikasi dari pengemasan. Jenis klasifikasi kemasan yang pertama adalah kemasan primer. Jadi kemasan primer ini merupakan bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas langsung produk pangan ini. Ibaratnya kemasan primer ini merupakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan pangannya. Contohnya adalah kemasan kaleng ini. Jadi kaleng ini berfungsi untuk mewadahi gudeg yang ada di dalamnya dan bersentuhan langsung dengan gudegnya. Yang kedua adalah
Kemasan sekunder. Jadi, kemasan sekunder ini adalah kemasan yang berfungsi melindungi produk yang sudah dikemas menggunakan kemasan primer. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier adalah bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk yang telah dikemas dengan menggunakan kemasan primer dan sekunder. Kemasan tersier ini memiliki andil yang sangat besar agar produk dapat dikirim ke berbagai pelosok daerah, tetapi tetap menjamin kebutuhan dari produk pangannya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah kemasan primer yang di sebelah kiri yang bersentuhan langsung dengan produk pangannya, dan yang di tengah ini adalah kemasan sekunder yang menjadi wadah bagi kemasan primer yang berada di atasnya. Dan yang sebelah kanan ini adalah kemasan tersier yang menjadi wadah agar transportasi produk lebih mudah dan lebih aman. Kemudian kita akan memahami jenis-jenis dari kemasan pangan. Dan ini disesuaikan dengan produk-produk yang ditaruh di dalam kemasannya ya. Yang pertama adalah kemasan plastik. Kemasan plastik dapat digunakan untuk kemasan minuman dalam plastik, kemasan keripik, kemasan pangan olahan tahu seperti stik tahu juga bisa digunakan pada jenis kemasan ini. Lalu kemasan kaleng. Kemasan ini biasanya digunakan untuk produk yang memiliki masa simpan yang tidak lama, contohnya gudeg, sarden, sehingga dengan menggunakan kemasan kaleng ini dapat memperpanjang umur simpannya. Selanjutnya adalah kemasan kertas. Biasanya digunakan untuk produk-produk keripik atau roti. Dan selanjutnya adalah kemasan gelas atau kaca yang digunakan untuk produk selai, minuman, dan buah-buahan kering. Dan ini adalah kemasan styrofoam yang biasanya digunakan untuk produk pangan yang ready to eat atau siap untuk dikonsumsi. Lalu ada kemasan foil yang biasanya digunakan untuk produk roti, makanan beku, selai, maupun saus. Dan yang ini adalah kemasan kayu. Biasanya digunakan untuk transportasi buah-buahan segar, dan kemasan bambu merupakan kemasan tradisional yang biasa digunakan untuk jenis kemasan apapun. Lalu selanjutnya kita akan memahami tentang kemasan pangan untuk produk segar. Pertama adalah menggunakan peredam tray. Seperti yang diketahui, buah-buahan atau produk-produk segar sangat rentan terhadap pembusukan. Saat transportasi produk segar, benturan juga akan mempercepat pembusukan produk segar tersebut. Sehingga dengan adanya tray peredam ini dapat mengurangi benturan antar buah sehingga meminimalisir penyebab pembusukan buah segar. Selanjutnya adalah menggunakan cell package. Cell package adalah selimut yang melindungi buah pir ini. Cell package juga mengurangi benturan produk buah-buahan sehingga meminimalisir luka produk dan mengurangi penyebab pembusukan buah segar. Berikut adalah contoh kemasan buah salak. Yang di atas ini hanya menggunakan kemasan bambu saja dan yang di bawah menggunakan tray peredam. Buah salak yang menggunakan tray peredam lebih segar saat sampai ke tangan konsumen karena benturan saat pengiriman dapat diminimalisir oleh tray peredam ini. Itu tadi contoh untuk pengemasan produk segar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kreasi kemasan pangan yang bisa meningkatkan nilai jual dari produk pangan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah kemasan besek. Kemasan besek ini sangat tren di tahun ini karena banyak orang yang sudah sangat peduli terhadap lingkungan, yang memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Ketika membeli produk dengan kemasan besek ini, kemasan beseknya masih bisa digunakan kembali untuk tempat penyimpanan barang lainnya. Sehingga selain bentuknya yang khas Indonesia sekali, kemasan ini juga sangat ramah terhadap lingkungan. Dan ini adalah salah satu contoh aplikasi dari usaha makanan pempek dari teman saya. Dia menggunakan kemasan kotak plastik sebagai kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung menyentuh produk pempeknya, lalu menggunakan botol plastik untuk cuko dari pempeknya, dan menggunakan kemasan besek sebagai kemasan tersier atau kemasan terluarnya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dari konsumen. Jika Bapak Ibu memiliki usaha olahan tahu, dapat menggunakan konsep ini juga ya. Selanjutnya adalah contoh kemasan bako.
Kemasan bakul ini juga menarik perhatian karena bakulnya masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Lalu kemasan untuk produk selai. Sebagai contohnya selai belimbing, Bapak dan Ibu dapat menambahkan stiker atau gambar pada botol selainya dan menambahkan sedikit aksesoris untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk selai ini. Untuk produk olahan tahu dapat menggunakan kemasan plastik seperti ini, atau yang biasa disebut standing pouch, serta kemasan kaleng seperti ini. Ini akan menjaga produk olahan tahu agar tidak mudah hancur ketika didistribusikan. Penambahan merek dagang juga sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai jual dari produknya. Lalu hampers. Hampers merupakan suatu konsep kemasan seperti ini yang dimana dalam suatu kemasan itu terdiri atas sebanyak produk. Apabila Bapak dan Ibu menggunakan konsep hampers ini juga akan meningkatkan nilai jual dari produk, karena bentuknya yang unik dan efisien menampung banyak produk. Di masa pandemik ini, orang-orang tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Dengan kemasan hampers ini, masing-masing orang bisa menyambung silaturahmi dengan saling bertukar kirim hadiah berupa hampers. Dan ini yang dilakukan banyak orang di masa lebaran kemarin. Sehingga kedepannya Bapak Ibu dapat menggunakan konsep ini ketika hari raya untuk mengemas produknya agar lebih menarik nantinya. Baik, sekian penjelasan dari saya ya Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di WhatsApp grup kita bersama. Matur nuwun Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.